Shalom Bapak Ibu, yang pada kesempatan ini kita bersama-sama kembali berjumpa dalam sapaan melalui firman Tuhan, dan kita bersama-sama akan menghayati, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Allah Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu di masing-masing keberadaan kami. Saat ini kami menyatukan di dalam roh, hadir ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat, kesehatan, dan juga berkat-berkat jasmani yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di sepanjang hari ini, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan terlebih pada saat ini, kami akan merenungkan dan menghayati sebagian dari firman Tuhan yang menjadikan pelita di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh meresapi firman-Mu dan menjadikan dasar di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, sapaan firman Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu bisa membaca sebagai ayat referensi Kitab Ezra pasal 6, bisa dibaca ayat 1 sampai dengan 16, dan juga Mazmur tanggapan, yaitu Mazmur 84. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya. Kemudian ayat yang akan kita resapi, kita hayati pada kesempatan ini, kita akan ambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 17. Ini adalah ayat-ayat referensi yang bisa kita baca dalam pekan ini. Dan khusus pada kesempatan ini kami akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara, khususnya di ayat 17 dari Markus 11. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, menghayati, dan melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kehadirannya untuk membersihkan dan menyucikan. Nah, menghayati masa prapaskah sebelum Paskah tiba, Yesus banyak melakukan pengajaran. Mukjizat banyak terjadi, dan bahkan banyak orang yang takjub akan pengajarannya. Nah, sepertinya dalam Markus 11, dari perikop Yesus menyucikan bait Allah, di mana Yesus dengan keberanian melawan ketidakadilan yang terjadi di halaman bait Allah. Bahwa Yesus bersama murid setelah masuk di kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyembahan bagi umat Israel.
dalam mempersembahkan korban sembelihan, korban api-apian atau korban bakaran di Mezbah suci pada waktu itu. Nah, setelah masuk di bait Allah, mulailah ia mengajar orang-orang yang jual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, sehingga terjadi kegaduhan, namun semuanya itu taat, tidak ada yang memprotesnya. Nah, bait Allah adalah tempat suci, disebutnya oleh bangsa-bangsa sebagai rumah doa. Kalau kita bandingkan di dalam Esra, Bapak Ibu Saudara, bahwa bait Allah yang pada waktu itu dibuat dalam masa Raja Darius, yang selesai dibangun dalam 6 tahun Raja Darius menjadi raja, dan tentu dengan ketentuan-ketentuan bahwa bait Allah dibangun dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan, dengan ketentuan tinggi 60 hasta, lebar 60 hasta, kemudian juga dipasang pernik-pernik atau perlengkapan yang berasal dari emas dan perak. Nah, di sini kita bayangkan bahwa rumah Allah atau bait Allah itu dibangun, dipersiapkan sedemikian karena memang diklaim bahwa rumah Allah atau bait Allah itu adalah tempat doa, tempat yang disucikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus bukan berfokus kepada pembangunan fisik atau membersihkan halaman bait Allah di Yerusalem pada waktu itu. Tapi kita bisa lebih memaknai secara mendalam, yaitu Yesus sedang berfokus untuk roh dan hati manusia, hati orang yang percaya kepadanya. Jadi Allah hadir sedang bersih-bersih. Nah, ini bukan artinya membersihkan secara fisik gedung gereja, membersihkan halaman gereja, tetapi Allah lebih fokus kepada hati manusia, hati orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, kapan Tuhan akan hadir dalam hati kita? Mungkin kita pernah mendengar, atau mungkin sering kita menjumpai dalam Alkitab, bahwa hati orang percaya adalah bait Allah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Allah hadir mau bertahta dalam hati setiap orang percaya, tidak menunggu hati manusia itu bersih dulu, tidak menunggu hati manusia, hati orang percaya itu suci terlebih dahulu. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Barangkali Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin tidak tetek kalau menyatakan bahwa Allah bertahta dalam hati kita. Tidak tetek barangkali, tetapi tanpa disadari bahwa Allah ada dalam hati kita. Kenapa kita tidak tetek, Bapak Ibu? Barangkali kita menyadari kelemahan kita. Barangkali kita menyadari bahwa kita manusia berdosa. Kita menyadari masih banyak sekali hal-hal yang membuat atau mendukakan hati Tuhan, sehingga kadang kita tidak berani menyatakan bahwa Allah bertahta atau Allah hadir atau Allah ada di dalam hati kita. Namun kita berbahagia Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah hadir mau bertahta dalam hati setiap orang, tidak menunggu hati kita bersih dulu, tidak menunggu hati kita suci terlebih dahulu, tetapi justru karena kekurangan kita, kelemahan kita, karena dosa, ya, belenggu-belenggu yang ada dalam hati kita, lalu kita membuka hati, Allah mau hadir untuk membersihkan dan menyucikan itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka damai sejahtera pasti akan terpancar pada setiap orang yang menghadirkan Tuhan di dalam hatinya, karena Allah sendiri yang menuntun dan memimpin setiap aktivitas
baik itu di dalam kata-kata maupun juga di dalam tindakan-tindakan kita. Ini harus kita yakini dan kita percaya. Allah hadir tidak sedang atau Allah hadir menunggu kita dalam keadaan suci, keadaan bersih, tidak. Tetapi Allah hadir dalam kondisi kita yang tidak berdaya. Ini Bapak Ibu. Dan tentu saja ini adalah karya daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tantangannya adalah bagaimana supaya Allah tetap tinggal di dalam diri kita, mau bertahta dalam hati kita. Ini adalah tantangannya Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya dengan membangun relasi secara pribadi melalui doa. Nah, sering menjadi bahasa atau istilah yang betul-betul sering kita gumuli, bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Dengan doa berarti ada hubungan pribadi, hubungan secara vertikal antara manusia secara roh dengan Allah. Jadi doa. Kemudian juga membangun komunikasi melalui kita merenungkan, membaca, menghayati firman-Nya. Ini Allah akan hadir, Allah akan tetap menuntun, Allah yang di dalam hati kita. Kemudian ada spirit, ada semangat bahwa kita untuk mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Nah, membersihkan hati dari sifat hidup iri dengki, kemudian mengampuni, sifat melayani, dan juga berusaha karena Roh Kudus yang menuntun kita, maka spirit kita, hidup kita menjadi berkat. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak jauh dari kita, tetapi Tuhan melalui karya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, selamat merenungkan dan menjalani kehidupan ini, menghadirkan Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam Tuhan, dan biarkan Tuhan bertahta dalam hati kita sehingga menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka kita akan bersinar. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan sudah menguatkan dan memupuk iman kehidupan kami melalui firman Tuhan. Izinkan untuk kami membuka hati kami. Kiranya Tuhan yang bertahta di dalam hati kami, sehingga langkah kami tidak ada keraguan lagi, karena Tuhan yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan mengawal kami kepada tujuan, di mana tujuan itu adalah tujuan Allah, dan rancangan itu adalah rancangan Allah sendiri, dan rancangan Allah itu adalah baik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari ini, kami hanya dalam pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang saat ini, di tengah-tengah masyarakat kami, di sekeliling kami, bersama dengan pemerintah, sedang berdaya upaya untuk menyelesaikan, berupaya untuk setiap masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin untuk kekebalan tubuh menanggulangi COVID-19. Namun keadaan saat ini ya Bapak, COVID-19 belum lewat, masih menjadi perhatian bagi kami semuanya. Dan sekarang sudah muncul lagi mutasi atau temuan baru virus B117. Namun ini tidak menjadi gentar bagi kami. Kami juga tidak boleh abai. Tapi justru dengan keadaan yang seperti ini membuat kami harus yakin dan percaya, semakin menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam fisik, dalam kehidupan kami ini, itu hanyalah manusiawi. Tapi kami menyerahkan iman percaya kami ini tetap utuh,
sampai pada waktunya Tuhan memberikan kepada kami. Berkati saudara-saudara kami di dalam berusaha mencukupkan kehidupannya, kebutuhan-kebutuhan ekonominya melalui berbagai usaha dan pekerjaannya. Tuhan berkati yang menjadi pelayan publik, menjadi pelayan masyarakat yang bekerja, kiranya Tuhan berkati dengan pekerjaannya. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan, berikan kesempatan kepada saudara-saudara kami. Biarlah jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Salatiga Utara ini tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Gerejamu di GKJ Salatiga Utara bersama dengan majelis gereja dan seluruh jemaat Tuhan yang berpartisipasi dalam pelayanan dalam kondisi yang tidak menentu ini, biarlah bisa sanggul sinanggul, saling mengisi dan saling menguatkan. Dan terlebih dalam ibadah-ibadah yang masih banyak dilakukan secara live streaming, namun tidak mengurangi semangat untuk bersekutu di dalam ibadah minggu maupun ibadah-ibadah khusus yang lainnya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan, terlebih masyarakat Kota Salatiga, para pemimpin Salatiga, kiranya Tuhan berkati agar Salatiga damai sejahtera karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ampuni ya Bapa akan segala dosa dan kelemahan kami, seperti kami juga belajar untuk mengampuni kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.